Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa tabahudahu ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini waktu Indonesia bagian Barat dan tentu jam yang berbeda di tempat masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua dan selalu membimbing kita dengan hidayahnya agar kita bisa istiqomah di jalannya dan kita tercerahkan selalu dengan ilmu-ilmu yang ditambahkan kepada kita agar kita berjumpa dengan Allah dan mendapatkan keridhaannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Dalam kesempatan bulan Syawal, ya yang jelas ini adalah pertemuan kembali kita setelah kemarin di bulan Ramadan, tapi tidaklah insya Allah tidak keliru, tidak salah untuk saling mendoakan kebaikan, semoga terutama terkait dengan Ramadan kemarin, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal soleh kita dan tentu saja memberikan kita kekuatan untuk bisa terus istiqomah dalam kebaikan dan bahkan bisa lebih baik untuk masa-masa ke depan dan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, tema kajian kita pada sore hari ini tampaknya tidak lepas dari tema kajian sebelumnya juga di bulan Ramadan. Kita membahas waktu itu tentang asal-usul lah gitu ya, atau katakanlah sejarah kelahiran mazhab-mazhab fikih ya, dalam sejarah Islam. Kali ini kita akan membahas tentang kelahiran atau sejarah sejarah kemunculan mazhab akidah dalam Islam. Tentu saja tetap kajian kita akan melalui pendekatan sejarah, gitu ya. Tidak membahas secara detail tentang mazhab-mazhab akidah yang berkembang dalam sejarah Islam. Gitu ya. Karena memang ini judul yang sangat besar sekali, bisa melalui materi firaq atau sejarah firaq, gitu ya. Firqah, gitu, aliran-aliran, dan tentu saja akidah gitu ya dalam sejarah Islam, ataupun melalui materi akidah. Sebenarnya pembahasan kita ini akan bersinggungan dengan dua tema itu, dua materi itu gitu ya. Selain materi sejarah itu sendiri, yaitu firaq, jamak dari firqah, aliran-aliran dalam Islam, dan materi-materi akidah itu sendiri. Gitu ya. Dan kita tahu itu dua materi yang sangat besar sekali. Nah, tapi sebagaimana judul kita akan membahas tentang sejarah kemunculannya. Bagaimana aliran-aliran, pemahaman, faham, gitu, dan akidah ini muncul dalam sejarah Islam. Sebagaimana mazhab-mazhab fikih juga muncul dalam sejarah kita. Pertama tentu saja, ketika Islam ini diturunkan atau Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentu saja semua yang terkait dengan permasalahan-permasalahan mendasar dalam hidup ya, yang akan menentukan intinya keselamatan dunia dan akhirat itu dijelaskan dengan sangat gamblang dan sangat jelas. Sekali lagi, semua persoalan manusia
yang terkait dengan isu keselamatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhiratnya itu pasti dijelaskan. Karena memang agama itu diturunkan untuk itu, untuk menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi umat manusia agar bisa melalui kehidupan dunia, menjalani kehidupan dunia dan selamat untuk mendapatkan kebahagiaan atau imbalan, ganjaran, kebahagiaan di akhirat. Untuk itu memang. Sehingga sekali lagi segala sesuatu, segala isu lah katakan, segala isu dalam kehidupan ini yang terkait dengan keselamatan manusia di dunia dan akhirat pasti dijelaskan dengan gamblang. Akan tetapi tentu saja persoalan hidup itu luas, gitu loh. Ada ruang-ruang yang katakanlah sifatnya terus berkembang, fleksibel, gitu ya, yang juga sangat terkait dengan kondisi semasa yang berbeda-beda, gitu, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain. Gitu. Yang tentu saja di situ ada juga ruang istilahnya ruang mubahat, yang mubah-mubahnya gitu, yang banyak sekali, gitu. Yang tidak diterangkan langsung oleh agama, gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW contohnya, gitu ya. Ini dari sabda Rasulullah SAW kita akan mendapatkan gambaran tentang hal ini. Contoh ketika Rasul mengatakan, contohnya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, itu dalam masalah hal haram aja. Halal itu jelas, haram itu jelas. Tapi tidak semua dijelaskan secara pasti halal dan haramnya. Ada yang disebut mustabihat, gitu. Ada yang mustabihat, gitu. Nah, karena ada faktor-faktor yang terkait dengan itu, maka intinya kalau yang terkait dengan syubhat itu tinggal hati-hati, gitu ya. Terus kemudian arti tinggal hati-hati kita menjaga agar tidak terjerumus saja, gitu. Tapi bukan juga dipastikan haram, gitu kan. Yang syubhat itu tentu saja ketika disebut syubhat bukan pasti haram, karena kalau pasti haram ya jelas haram. Nah, kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada yang disebut dengan al-maskut anhu, yang memang tidak diberi penjelasan oleh syariat secara langsung, gitu ya. Sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat manusia, gitu ya. Yang itu yang saya katakan tadi bahwa itu adalah ranah yang mubahat, gitu ya. Mubahat. Sehingga kemudian tidak ada keterangan langsung dari agama tentang detail dari isu-isu itu, gitu. Sebagai bagian rahmat dari Allah pada kita, gitu ya. Nah, karena tentu saja ada banyak hal yang terkait dengan isu itu, perkembangan waktu, perbedaan tempat dan lain sebagainya. Ya. Nah, persoalan-persoalan yang seperti ini, gitu, pada dasarnya tidak terkait langsung dengan keselamatan dunia akhirat secara langsung, tidak. Di sini ruang ijtihad sangat terbuka. Artinya hal-hal atau ranah yang tidak ada keterangan langsung dalam arti eksplisit dari Al-Quran ataupun Sunnah, gitu, itu kemudian menjadi ruang ijtihad, di mana kemudian bobot dari ijtihad itu pada dasarnya itu adalah syarak, dibenarkan oleh syariat, walaupun tentu saja tabiat by nature ijtihad itu pasti akan berpotensi untuk berbeda. Nah, kan gitu. Nah, tetapi perbedaan ini dasarnya masyru', dibenarkan oleh syariat, gitu. Jadi khilafiyah yang dasarnya adalah dibenarkan oleh syariat, sehingga kemudian tidak berkaitan dengan keselamatan, gitu. Tidak mengancam keselamatan kita. Artinya agamanya masih benar enggak, kan gitu loh. Wah, itu dia. Nah, kita harus pahami itu. Ini masalah sangat mendasar. Maka ketika agama ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, artinya selama Rasulullah SAW hidup, tentu saja para sahabat di sini punya garansi bahwa apa yang mereka pahami dan mereka jalani, gitu, itu dengan pasti bisa mendapatkan jawaban, gitu, yang tentu saja bobot kebenarannya absolut.
Karena selama itu dikembalikan, gitu, dirujuk kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah atau keputusan Rasulullah SAW sifatnya final. Sifatnya final. Nah, ini sampai Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, din ini, agama ini, itu sudah secara umum, hanya overall ya, overall itu sudah jelas-jelas clear, gitu ya, clear. Dan kemudian artinya bagi setiap orang itu agama itu jelas sebenarnya. Tentu tingkat pemahaman orang-orang terhadap agama berbeda-beda. Tapi secara umum agama yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sempurna. Itu jelas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah? Kamal artinya adalah sempurna dalam arti ideal. Karena kamal artinya adalah al-hala al-musla. Jadi kondisi yang paling ideal, al-hala al-musla. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan bahwa din ini udah. Artinya sebagaimana yang Allah turunkan dan kemudian dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu udah jelas ideal. Gitu ya. Tentu saja saya katakan tadi bahwa dalam prakteknya ada yang keliru kan, sahabat yang salah, gitu ya, sahabat yang melanggar. Ya tapi kan kemudian pelanggaran itu dan kesalahan itu diluruskan kan oleh Rasulullah SAW sehingga yang lurusnya itu jelas, yang benarnya jelas, kan gitu. Nah, wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan ini jelas sekali. Allah mengatakan, aku sudah ridha dengan Islam dan pelaksanaannya sebagaimana yang sudah diterapkan, dijalankan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sampai titik itu. Jadi ketika Rasulullah wafat, tidak ada yang tidak jelas dari agama ini. Jelas. Clear. Gitu ya. Pada dasarnya untuk kita bisa memahami agama, gitu ya, atau umat Islam agar umat Islam memahami agama dan bisa menjalankan agama itu sebenarnya sudah clear. Rasulullah SAW sendiri menegaskan kan sebelum wafat, jadi taraktukum 'alal mahajjatil baydha. Aku meninggalkan kalian, dan mati Rasulullah SAW akan meninggal, wafat itu dalam kondisi atau setelah membawa umatnya. Mahajjah itu kan jalan utama, protokol, mahajjah. Arti dari mahajjah itu jalan protokol. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, aku tuh selama ini membawa kalian dalam sebuah perjalanan, dan aku sekarang akan meninggalkan kalian. Tapi aku tinggalkan kalian di mana? Dalam kondisi seperti apa? Ala al-mahajjatil baydha. Di jalan protokol yang sangat terang benderang dalam arti jelas sekali, clear. Begitulah. Ala al-mahajjatil baydha. Dan Rasulullah SAW tegaskan, lailuha kanahariha. Malamnya saja yang gelap itu seperti siang gitu loh. Jadi betul-betul clear. Pada dasarnya orang kalau memahami Islam, ya, sebagaimana yang difahami sampai titik ini dan dipraktekkan, itu sudah nggak mungkin sesat. La yazighu anha, nggak mungkin. Pada dasarnya sulit untuk bisa diterima ada orang yang sesat dengan kondisi itu. Berada di jalan protokol dan semuanya clear, jelas. Rambu-rambunya, kondisinya, jalannya mulus, gitu loh. Nggak mungkin terjerumus, nggak mungkin menyimpang, nggak mungkin tersesat. La yazighu anha, kecuali kalau memang orang itu pada dasarnya artinya tidak peduli dengan semua rambu itu, tidak mau, kecuali yang pada dasarnya orang yang maunya binasa gitu. Artinya pada dasarnya tidak mau kebenaran. Kalau mau kebenaran pasti selamat. Ini menurut saya ini masalah asas bahwa semua persoalan yang terkait dengan keselamatan hidup umat Muslim atau umat manusia gitu kalau mengikuti Islam, gitu, yang menyangkut dengan keselamatan hidupnya dunia akhirat sebenarnya clear agama ini. Jadi nggak ada alasan untuk wah saya bingung nih, ini yang benar nih mana ya agama ini. Itu aneh. Berarti dia nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar agama dengan benar. Gitu. Karena kalau agama itu dipelajari, ya seperti tadi. Rasulullah mengatakan, iya aku tuh
mau meninggalkan kalian. Tapi selama ini aku membawa kalian di dalam sebuah perjalanan dan akan kutinggalkan kalian di jalan protokol al-hajjah. Jalan protokol al-bayda yang sangat terang benderang, yang sangat jelas, rambu-rambunya jelas gitu. Maka tidak masuk akal gitu kalau ada orang yang tersesat dalam kondisi itu, menyimpang jauh gitu, terjerumus gitu. Kecuali kalau memang orang yang memang pada dasarnya dia tidak peduli dengan keselamatan dan ya ingin binasa gitu. La yazihu ana illa halik. Subhanallah. Jadi ini yang harus jadi pegangan. Ini yang harus jadi pegangan. Kita hari ini gitu, kalau ada yang mempertanyakan gitu loh masalah tadi itu, saya bingung dalam beragama. Sebenarnya mana yang benar loh? Mana yang benar itu maksudnya apa? Kebenaran yang apa namanya dalam ranah apa nih atau dalam level apa nih? Kalau kebenaran yang dalam arti menentukan kebenaran agama kita atau ketidakbenaran agama kita, ya kita selamat atau tidak di akhirat. Kalau sampai ada yang bertanya, berarti Anda belum belajar agama. Karena kalau Anda belajar agama dengan benar dan baik, Anda tidak akan bingung. Seharusnya tidak bingung. Kecuali kalau tidak belajar. Atau belajarnya tidak benar, maka bingung. Kalau masalahnya, yang benar mana? Gitu. Itu apa namanya? Membaca Al-Fatihah itu pakai basmalahnya jahar atau sir. Kalau yang itu mah santai aja gitu loh. Santai aja. Istilahnya dalam tanda petik benar atau tidak benarnya dalam hal itu, dalam tanda petik ya, itu nggak akan berdampak pada sah tidak sahnya beragama kita. Islam kita benar atau enggak? Enggak. Sebenarnya jenggot harus dipanjangkan atau boleh dicukur. So itu masalah dalam tanda petik, kebenaran dalam hal itu tidak akan mempengaruhi keselamatan di akhirat atau tidak, gitu. Isbal atau tidak dan seterusnya. Oke lah ya. Nah, kalau yang menjadi pertanyaan tentang kebenaran itu adalah kebenaran akhirat, arti keselamatan di akhirat, dalam arti agama, keislaman saya sah atau tidak, benar atau tidak. Nah, sekali lagi seharusnya pertanyaan itu tidak muncul dari seorang muslim yang belajar. Kalau belajar, makanya belajar itu kan fardu, thalabul ilmi itu fardhu, mencari ilmu. Maka dalam hal ini sebenarnya kita bicara tentang ranah yang disebut oleh ulama kita sebagai usul. Sebagai pokok-pokok agama. Gitu ya. Untuk bisa membedakan pokok agama dengan bukan pokok agama, karena tadi ada bobot nilai yang berbeda. Gitu. Sederhananya, Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa Nihal, sederhananya begini. Ketika kebenaran sebenarnya begitu clear, walaupun kemudian ada yang memperdebatkan kebenaran itu, gitu ya. Tapi sebenarnya kebenaran itu clear, jelas sekali, gitu. Maka itu artinya masalah usul. Masalah usul. Jadi ya ta'ayyan al-haq. Ketika kebenaran itu sebenarnya clear, jelas, gitu ya. Cuman kan masalahnya kan ada orang yang meragukan kebenaran yang jelas itu, gitu ya. Ada orang yang meragukan, contohnya, emangnya benar ada syariat haji? Wah kan kacau kalau kayak gitu. Jadi dia bukan masalah khilafiyah gitu. Apakah benar ada syariat haji gitu? Kan itu nggak perlu dalil dalam arti pengetahuan teks gitu, nggak perlu. Karena secara pasti itu diketahui kewajibannya gitu ya. Sepanjang sejarah umat Islam itu nggak pernah ada yang menyoal gitu, atau mempersoalkan kewajiban haji atau kewajiban sholat. Jadi ada orang yang meragukan kebenaran sholat 5 waktu. Kok nggak ada kok dalam Al-Quran sholat 5 waktu? Itu kita harusnya ketawa aja. Kamu mempersoalkan masalah yang kebenarannya begitu clear. Dan memang tidak perlu didebat yang kayak gitu, rame-rame ngapain juga gitu loh.
Kalau ada orang pengennya ngeyel gitu maksud saya, itu udah miro, bukan lagi ingin debat tapi sebenarnya miro gitu. Ngeyel-ngeyelen aja. Kan sama dengan begini. Ini di di Depok nih, saya di Depok ya. Jam segini matahari masih kelihatan terlalu gitu ya. Kalau nggak ada awan kan kelihatan matahari. Kemudian ada orang yang menyoal debat. Emang kamu yakin ini masih siang? Enggak kok, ini malam. Emang kita mau debat sampai seperti apa dengan orang kayak gini? Kan percuma juga gitu. Nah, artinya ketika ada satu masalah, satu isu yang diperdebatkan kebenarannya, padahal kebenarannya sangat-sangat jelas. Nah, itu artinya usul. Itu masalah usul. Itu sederhananya begitu aja lah gitu, kata Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Nah, maka dari situ ketika kemudian umat Islam itu ya setelah masa Rasulullah SAW, kita tahu bahwa umat Islam itu semakin berkembang gitu, dari berbagai dari segala sisi. Wilayah umat Islam itu dengan begitu cepat di zaman Abu Bakar, terutama di zaman Umar, itu sampai merambah ya sekarang kurang lebih 15 sampai 17 negara lah ya kalau dihitung dari Afrika Utara, mulai dari Libya, Mesir gitu ya. Terus kemudian Jazirah Arab gitu, Syam aja ada 4 gitu ya. Ada Palestina, Libanon, kemudian Suriah dan Yordan, kemudian Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, gitu ya. Kemudian Qatar, Emirat, Kuwait, gitu kan. Kemudian masuk ke Irak, Iran, udah 15 tuh. Belum lagi kemudian masuk sampai ke Kaukasus, ke Azerbaijan, gitu ya. Ya sekarang Azerbaijan, kemudian Georgia, Armenia, kan gitu ya. Nah itu sampai kawasan itu kan, sedikit menyentuh Uzbekistan dan ya baru bersentuhan aja, bersinggungan. Lalu aku lihat, artinya dari segi wilayah begitu luas dalam waktu yang sangat singkat. Ya kurang lebih 10 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, gitu ya. Islam yang tadinya berada di satu lingkungan yang sangat sempit di sekitar Jazirah Arab, gitu ya, itu kemudian menyebar ke wilayah yang seluas itu. Oke, sudah begitu tentu saja masyarakat yang tinggal sebelumnya, artinya penduduk asli wilayah itu beragam etnik, beragam budaya, beragam bahasa, beragam ras atau suku bangsa gitu. Dan jelas-jelas adalah beragam peradaban, beragam agama, filsafat, dan keyakinan. Ini dia. Dan itu dalam 10 tahun. Betapa ada tugas besar dan kerja berat sekali yang dilakukan kaum muslimin di masa itu. Untuk apa? Bagaimana bisa mensosialisasikan, memahamkan prinsip-prinsip Islam, keyakinan Islam, akidah Islam, din Islam, ajaran Islam gitu. Dari tentu saja bukan masalah-masalah praktis teknis gitu. Tentang administrasi pemerintahan, tentang tata kelola pasar, bukan hanya itu. Tapi ada masalah-masalah mendasar, yaitu tentu saja karena itu semua berdasarkan bermula dari satu titik, yaitu tauhid yang merupakan lawan dari syirik. Ya, di mana tauhid itu bermula dari pengetahuan yang paling mendasar tentang Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepadanya. Di mana ini masalah yang sangat besar sekali atau masalah yang sangat complicated gitu loh. Menjadi perdebatan agama-agama, aliran-aliran, faham-faham, filsafat-filsafat manusia di berbagai tempat sebelumnya. Kita tahu dalam tradisi pemikiran dan teologi Kristen saja kan itu masalah Trinitas. Itu di zaman itu masih sangat-sangat kuat gitu loh perdebatannya antara Ortodoks, Katolik, kemudian Arisius, kemudian Nestoria, kemudian Koptik, semacam-macam. Belum lagi yang ateis, yang kemudian penyembah ya alam gitu dengan segala macamnya gitu loh. Dan
spiritualism gitu, yang diwarisi dari peradaban-peradaban sekitar seperti Buddha, Hindu, dan. Ini persoalan tidak sederhana. Ini persoalan tidak sederhana. Ada perjuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan umat Islam dengan gerakan pendidikan tentu saja, yang secara umum berhasil, sukses. Sukses. Karena sebenarnya kalau kita lihat ya, modal umat Islam itu kan Jazirah Arab begitu kecil dibanding dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Tapi bagaimana kemudian pemahaman tentang agama Islam gitu, yang kemudian itu melandasi dari praktek kehidupan sehari-hari dalam segala bidang, dalam politik, sosial, ekonomi, itu bisa dikatakan bisa diterima luas. Tapi bukan berarti tanpa tantangan. Atau bukan berarti tanpa proses benturan. Nah ini dia. Jadi semua faktor tadi, nah, itu menjadi persoalan yang dihadapi berdampingan dengan persoalan-persoalan di dalam internal umat Islam beriringan. Gitu ya. Gejolak politik dan lain sebagainya dari masa akhir Utsman bin Affan, kemudian masuk Ali bin Abi Thalib, kemudian masa Bani Umayyah dan seterusnya. Nah, ini ada ragam kekayaan faktor gitu ya. Yang kemudian tentu saling berkelindan atas satu sama lain, dan kemudian menurut saya dari situ berkembang, bermetamorfosa menjadi satu entitas baru. Dan ini bukan semata-mata masalah-masalah tadi yang sifatnya ijtihadiyah furu, enggak. Sampai masuk masalah usul. Maka dari situlah mazhab keyakinan, mazhab akidah muncul. Nah, perlu diketahui secara umum mazhab-mazhab akidah atau aliran-aliran lah, enaknya gitu aja sih, supaya tidak bercampur dengan istilah mazhab dalam fikih. Aliran-aliran keyakinan ini dalam Islam itu kan pada dasarnya tumbuh di masa Islam atau kaum muslimin sedang menjadi penguasa kan gitu, artinya sedang berkuasa secara politik, secara kosong berkuasa. Dan kemudian orang-orang yang bisa dikatakan menjadi pencetus gitu ya, atau kemudian dia pelopor dari aliran-aliran itu pun adalah orang Muslim. Ya, artinya mereka bukan orang non-Muslim. Kalau orang non-Muslim udah sederhana. Itu masalahnya adalah antara adyan, antara agama kan, beda agama. Tapi sekarang jadi masalah kan dari dalam tubuh umat Islam. Sehingga walaupun kemudian itu divonis, dinilai oleh para ulama kita sebagai faham-faham atau keyakinan yang bertentangan dengan usul Islam, dengan akidah Islam. Artinya dia memang penyimpangan keluar dari kebenaran Islam yang disebut Rasulullah SAW sederhananya itu tadi dengan istilah beliau al-mahajjah, jalan protokol, jalan utama. Dia berada di luar itu, gitu loh. Itu menyimpang. Tapi kan orang-orangnya Muslim. Orang-orangnya Muslim dari lingkungan umat Islam. Ya. Yang tentu saja mereka baru-baru. Yang jelas tidak ada satu aliran yang menyimpang dari Islam, dari manhaj atau dari jalan Islam itu, yang jalan protokol Islam itu. Itu yang melibatkan para sahabat. Tidak ada sahabat Nabi di aliran-aliran itu. Alhamdulillah, clear. Dari segi kesejarahan clear. Mana ada kelompok-kelompok yang kemudian dicap bid'ah oleh para ulama kita dahulu itu, kemudian di situ ada para sahabat? Nggak ada sahabat. Gitu ya. Nah, ini artinya memang berarti orang-orang baru. Generasinya kalau secara generasi tabi'in. Nah, karena itu maka kita menyebutnya, atau para ulama kita menyebutnya sebagai aliran-aliran Islam. Artinya aliran-aliran kaum muslimin. Gitu. Atau saya rasa bahasa Imam Abul Hasan al-Ash'ari dalam kitabnya yang masyhur ini, Maqalat al-Islamiyyin, ini jadi menarik gitu. Jadi Maqalat al-Islamiyyin itu intinya adalah pemikiran gitu ya. Pemikiran atau paham
orang-orang yang berafiliasi kepada Islam, Islamiyin gitulah. Jadi bukan al-muslimin. Ini pemilihan istilah yang sangat jeli kalau menurut saya gitu. Karena kalau muslim sebenarnya sudah ada muatan syar'inya yang kuat di situ bahwa dia ada kekuatan legal sebagai muslim. Tapi makalat al-islamiyin, orang-orang yang berafiliasi kepada Islam gitu ya. Artinya yang dibahas di sini bukan sekedar bukan orang yang berbeda agama, kalau berbeda agama bukan Islam, tapi ini agamanya sih Islam, tapi afiliasinya ternyata pemikirannya itu udah menyimpang jauh dari Islam yang benar kan gitu. Nah, jadi dari sini kalau kita bicara tentang aliran-aliran keyakinan atau akidah dalam Islam itu yang kemudian berkembang begitu luas sampai hari ini, itu bisa secara garis besar bisa dibagi dua, gitu ya, bisa dibagi dua. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah, gitu ya. Sebenarnya Ahlus Sunnah itu bukan kelompok yang dibentuk. Pada dasarnya kaum muslimin itu sepanjang sejarahnya ya itu yang Ahlus Sunnah itu. Cuman Ahlus Sunnah itu kemudian kan digunakan istilah Ahlus Sunnah itu untuk menjadi pembeda karena ada yang tidak mengikuti sunnah, gitu loh. Artinya menyimpang mengikuti sunnah itu. Ya tentu saja sunnah itu sebenarnya lawannya ya bid'ah. Gitu. Cuman para ulama kita dulu memberikan istilah-istilah yang detail gitu loh. Karena penyimpangannya beragam gitu loh. Motif-motifnya beragam gitu. Apakah semata-mata hanya kesalahan gitu dalam memahami sesuatu yang benar kemudian mereka salah gitu loh, menyimpang jauh, atau karena memang mereka punya motif dari awal memang memasukkan sesuatu yang salah ke dalam Islam sengaja dan membungkusnya dengan Islam gitu. Atau sebenarnya lebih karena mereka punya kepentingan tertentu gitu loh. Yang kemudian untuk supaya kepentingannya itu mendapatkan tempat, mendapatkan dukungan, maka kemudian mereka menciptakan, meng-create gitu pemikiran-pemikiran yang itu akan bisa merekrut anggota pendukung. Nah, maka disebut dengan ya kalau pakai istilah Asy'arastani itu kan al-milal wan nihal gitu ya. Al-milal wan nihal. Atau kalau Ibnu Hazm itu al-mufassal al-fisal fil milal wal ahwa wan nihal gitu. Jadi ada ahwa, ada nihal gitu. Yang kalau diterjemahkan ke Indonesia ya mungkin aliran-aliran pemikiran sesat gitu. Kemudian juga menggunakan keterangannya atau sifatnya yang diberikan adalah sebagai ahli bid'ah. Nah, jadi istilah ahli bid'ah yang digunakan atau istilah bid'ah yang digunakan oleh para ulama kita dalam konteks firaq itu pada dasarnya yang benar-benar menyimpang dari usul Islam gitu. Nah, masalahnya sekarang ini kata bid'ah ini justru yang yang dulu gitu digunakan oleh para ulama dengan begitu clear untuk menghadapi kelompok-kelompok yang bertentangan dengan kebenaran Islam gitu ya. Itu lebih banyak dipakai ke dalam internal Ahlus Sunnah sendiri untuk kemudian seakan-akan kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan yang dinilai oleh satu kelompok terhadap kelompok lain di dalam Ahlus Sunnah juga adalah bid'ah sebagaimana bid'ahnya aliran-aliran yang menyimpang dari kebenaran ajaran Islam. Saya rasa ini sudah penempatan yang berlebihan sekarang, gitu ya. Betul, bid'ah bisa dipakai dalam ibadah, artinya bisa ada bid'ah dalam ibadah, bisa secara istilah bisa. Cuma para ulama kita dulu lebih kuat menggunakan bid'ah itu untuk dalam aliran pemahaman atau akidah keyakinan gitu ketimbang masalah perbedaan khilafiyah gitu ya. Jadi menurut saya sekarang ada over inilah ya penggunaan yang berlebihan istilah bid'ah itu ketika itu digunakan dalam ranah yang sifatnya bahkan khilafiyah. Kalau khilafiyah nggak boleh sebenarnya dasarnya bid'ah gitu kan. Ya. Masalah khilafiyah disebut bid'ah, kalau berbeda kacau itu. Ya. Kecuali kalau kita menggunakan bid'ah dalam tataran lugawinya itu mungkin, gitu ya. Tapi kalau sampai pada tahap keyakinan ya nggak bisa dong. Gitu ya. Nah,
Maka di sini kalau kita baca aliran-aliran aliran-aliran pemikiran yang sesat itu gitu, yang menyimpang dari ajaran Islam itu gitu, yang pertama kali disoroti oleh para ulama kita dalam arti yang menjadi aliran induk gitu ya. Aliran keyakinan yang sifatnya menyimpang dari Islam yang induk. Itu hanya beberapa gitu ya. Hanya beberapa. Baru kemudian dari setiap induk itu pecah menjadi sekian banyak cabang. Ya, tentu saja dalam hal ini sesuai dengan sudut pandang masing-masing gitu loh untuk menyimpulkan aliran-aliran keyakinan dan pemahaman yang sesat itu menjadi berapa induk gitu ya. Contohnya di sini saya dapati dari dua ulama yang hidup berdekatan gitu ya, dan dari dua mazhab akidah Ahlus Sunnah yang berbeda. Itu mazhab Ahlul Hadis yang diwakili oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnahnya. Beliau ini wafat tahun 329 kurang lebih gitu. Dan Imam ini Abul Hasan Al-Asy'ari dari tentu saja apa namanya? Ya beliau kemudian bisa dikatakan menjadi pelopor dari mazhab Asy'ariyah gitu ya dalam akidah. Nah, beliau menyebut ada 10 gitu ya. Tapi lebih kurang sebenarnya sama gitu ya. Cuman masalahnya nanti ketika terjadi pemecahan itu makanya dikembalikan kepada 10 atau kepada 4. Tapi yang 4 ini disepakati memang gitu ya. Nah, juga yang lain-lain kurang lebih gitu ya. Ya ada yang lebih dari 4 gitu, ada yang apa namanya? Ya artinya angka di sini bukan angka yang pasti gitu ya. Nah, yang jelas atau yang pasti gitu ya, yang disepakati gitu, adalah pertama Syiah gitu ya. Syiah, yang kedua adalah Khawarij, yang ketiga adalah Mu'tazilah gitu ya. Kemudian Murji'ah gitu ya. Itu disepakati itu, jelas yang 4 ini gitu. Tentu saja kemudian ada lagi Qadariyah gitu ya. Jabriyah, gitu. Kemudian ada Wa'idiyah, ada macam-macam, ada macam-macam. Nah, kita ambil yang paling populer sajalah supaya kita paham gitu. Dari kelompok-kelompok atau aliran-aliran yang jelas-jelas menyimpang dari apa namanya tadi yang disebut dengan al-mahajjah gitu ya. Apa akar persoalan atau penyimpangan dari Syiah gitu ya. Akar penyimpangan dari Syiah itu pertama adalah ketika menempatkan masalah ijtihadiyah menjadi masalah akidah. Dan itu menjadi pangkal permasalahan Syiah. Tepatnya di sini bukan Syiah dalam arti istilah bahasa ya. Kalau istilah bahasa kan semua pendukung apa namanya Syiah itu kan pendukung Ali kan. Ya, itu istilah yang populer. Tapi kan bukan itu yang dimaksud. Gitu. Di situ tidak ada penyimpangan. Artinya pendukung Ali bin Abi Thalib dalam arti apalagi kalau itu dikaitkan dengan peristiwa Jamal, peristiwa Siffin, di situ nggak ada perpecahan sama sekali, nggak ada perbedaan. Yang dimaksud di sini adalah Syiah Imamiyah yang menganggap bahwa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu sifatnya adalah pasti gitu ya, dan atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah SAW, dan itu sifatnya nas gitu ya. Sehingga kan dampaknya menjadi sangat luas. Mengingkari nas itu apa hukumnya? Kan itu masalahnya. Mengingkari nas yang sangat jelas. Kamu mengingkari nas yang sangat jelas itu hukumnya kan kufur pada dasarnya. Maka dari situ muncullah turunannya kan yang sangat fatal sekali, bukan sekedar menolak kepemimpinan Khulafaur Rasyidun selain Ali bin Abi Thalib, itu Abu Bakar, Umar dan Utsman gitu. Tapi lebih jauh dari itu, sampai pada tahap menganggap mereka dan semua sahabat yang apa namanya
mendukung kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sebenarnya itu artinya semua sahabat tanpa kecuali termasuk Ali. Itu sudah melanggar ketetapan Allah, nas, dan itu artinya kafir. Itu tidak bisa dihindari, itu konsekuensi itu, konsekuensi itu. Gitulah. Ya, tentu saja Syiah berbeda level dalam hal ini, gitu ya. Artinya berdasarkan kelompok-kelompoknya, maka kemudian dijelaskan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, ada Syiah Ghaliyah gitu yang ekstrem, ada yang dan seterusnya. Oke. Artinya ini masalahnya sangat 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 jelas, ini masalah usul sekali gitu ya. Jadi dalam masalah akidah sangat clear ini. Padahal dalam Islam gitu ya, masalah imamah itu adalah masalah ijtihadiyah dasarnya, bukan masalah yang absolut, itu artinya usul gitu ya. Nah, pada dasarnya itu. Jadi tidak ada imam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dikembalikan kepada umat Islam setiap generasinya untuk menunjuk atau menentukan imam yang disepakatinya gitu ya, berdasarkan tentu saja pertimbangan-pertimbangan ahlu syura, mereka yang punya kapasitas dan kelayakan untuk menentukan atau menunjuk pemimpin, dan legitimasinya melalui baiat. Tapi Syiah kan nggak begitu. Syiah yang dimaksud tadi ya, jangan salah ya, jangan dibiaskan karena clear masalahnya di sini. Yang jelas-jelas keliru yang itu. Yang kemudian berikutnya adalah Khawarij. Nah, Khawarij ini kan sampai hari ini kan populer. Sampai hari ini populer. Cuman saya rasa istilah Khawarij sekarang lebih bermuatan politis gitu ya. Artinya digunakan oleh sekian banyak kelompok untuk melegitimasi status quo dari penguasa yang ada. Bahwa setiap sikap yang ditunjukkan, apalagi tindakan gitu lah, yang ditunjukkan oleh suatu kelompok yang tidak setuju, tidak setuju, tidak suka, artinya memprotes, menentang pemimpin yang sah, disebut Khawarij. Itu tidak ilmiah itu. Artinya kalau kita bicara Khawarij, ada yang lebih mengakar dari itu maksud saya, gitu ya. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Maqalatul Islami dia mengatakan nih, benang merah katakanlah, benang merah dari Khawarij itu pertama tentu saja berdasarkan sejarahnya dulu adalah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali, gitu loh, mengkafirkan Ali. Nah sekarang hari ini kan susah itu. Tapi kan memang itu memang latar belakang sejarah yang atau konteksnya adalah latar belakang sejarah, mengkafirkan Ali. Karena kan Khawarij itu muncul dari kelompok Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Jadi dari kelompok Ali bin Abi Thalib itu ada kelompok, atau dari pendukung Ali itu ada kelompok yang mu'tadil, ada yang memang benar-benar komitmen dengan kebenaran dalam mendukung Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian ada dua kelompok yang ekstrim pertentangan. Yang satu mengkultuskan Ali sampai kemudian bablas sampai titik itu, bahwa Ali itu adalah pemimpin yang ditetapkan oleh Allah langsung, sehingga yang tidak menerima ya, otomatis itu adalah melanggar ketentuan dan otomatis kafir gitu ya. Yang satunya lagi mengkafirkan Ali, yaitu Khawarij. Nah, gitu. Jadi kalau kita bicara tentang asal usul Khawarij, ya usulnya dari sini, gitu loh. Mereka memusuhi Ali sampai tahap mengkafirkan Ali. Nah, tentu saja ada masalah yang lebih apa istilahnya konseptual daripada sekedar praktikal seperti itu. Ali kafir, kenapa Ali kafir kan gitu. Intinya bagi mereka masalahnya Ali melakukan pelanggaran yang sangat mendasar tentang masalah tahkim, itu arbitrase itu. Nah, intinya Ali dianggap menyimpang dari akidah umat Islam yang sangat jelas gitu, dan itu adalah sebuah pelanggaran tentang dalam ranah akidah, dan itu adalah dosa besar. Nah, konsep besar yang juga menjadi benang merah dari Khawarij itu, dan itu sampai sekarang pada dasarnya gitu, ini disebut oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, adalah mengkafirkan dosa besar. Bagi mereka dosa besar itu kafir. Dosa besar kafir, dan pelaku dosa besar itu masuk neraka. Gitu ya. Masuk neraka dan abadi di dalam neraka, tidak akan keluar. Wah, kacau kalau ini. Jelas ini menyimpang jelas dari usul umat Islam. Gitu ya.
Karena kalau bagi umat Pak Islam Ustadz. dosa besar itu tidak mukafir, tidak mengkafirkan seseorang. Gitulah. Sifatnya tidak mengkafirkan. Dosa besar ya sangat besar, artinya dampaknya. Akan tetapi apabila seseorang bertaubat, ya otomatis akan diampuni satu. Atau kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni, artinya ada peluang. Allah memberikan peluang. Tentu saja itu tergantung atau terserah kepada kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni, ya diampuni walaupun itu dosa besar. Gitu ya. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau bagi Khawarij enggak. Makanya kenapa dalam hal ini kalau pernah mendengar Imam Bukhari dalam sekian periwayatan atau dalam sekian hadisnya mengambil sumber atau hadis itu dari perawi atau sanad yang terindikasi atau bahkan diketahui sebagai orang Khawarij. Kan kalau gitu, loh, orang Khawarij, orang sesat. Iya betul, orang Khawarij sesat secara umum. Tetapi terkait dengan masalah kejujuran dalam periwayatan, ingat, berbohong itu dosa besar. Berbohong itu dosa besar. Bagi Khawarij, dosa besar itu jika dilakukan, itu akan membuat pelakunya kafir. Maka orang Khawarij itu nggak akan berbohong. Karena bagi mereka, selama mereka Khawarij, nggak mungkin, dalam arti nggak akan berbohong. Karena kalau berbohong itu artinya kafir. Dan nggak jadi Khawarij lagi. Keluar. Gitu. Nah, itu harus difahami tentu saja. Artinya berdasarkan kaidah ini kita harus paham. Nah. Maka kalau Pak Ustadz, kemudian, ya gimana? maaf memotong Pak Ustadz, sekadar mengingatkan 8 menit lagi waktu Masya Allah. kajiannya. Setelah itu kita Waktu. akan Baik, masuk saya ke akan sesi persingkat. tanya jawab. Ya memang ada masalah-masalah dasar yang harus dipahami, apalagi latar belakang sejarahnya. Kalau tidak, akan sulit kita untuk mendapatkan gambaran utuhnya. Sungguh ya Pak. Makanya kalau sekarang kan kalau bagi yang ngerti kan ketawa. Contohnya gini, ISIS tuh Khawarij, oke. Bahwa ISIS itu bermasalah itu lain hal. Gitu. Tapi kemudian ketika disebut Khawarij, kemudian di saat sama atau kurang lebih ISIS juga dikabarkan atau disebutkan bahwa mereka memperkosa. Kan kalau yang ngerti Firak itu ketawa, hah? ISIS Khawarij, ISIS memperkosa. Intinya bahwa ISIS Khawarij itu jadi sulit diterima. Bahwa mereka kemudian bermasalah, menyimpang itu lain hal. Ya, itu satu hal. Gitu ya. Tapi kemudian ketika disebut Khawarij dan kemudian memperkosa atau memperbudak wanita, dalam arti menyekap, memperbudak wanita, itu kita nggak kebayang gitu ya. Aduh, berzina gitu, apalagi atau berzina itu, wah kacau. Itu nggak bisa diterima itu. Gitu. Ya oke lah. Artinya itu ngaco berarti. Penilaiannya tuh ngaco. Itu asal saya enaknya aja, yang penting kelihatan jelek gitu. Saya tidak membela ISIS tentu saja, bukan. Tapi makanya ketika disebut Khawarij, tapi disebut juga berzina atau memperkosa, ini kacau ini, nggak bisa diterima ini, nggak metodologis. Baik. Kemudian Murji'ah. Murji'ah ini terkait erat dengan sebenarnya menurut saya ada kaitan dengan kondisi secara langsung atau tidak langsung dengan masalah perpolitikan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Murji'ah itu intinya begini, mereka menyimpang dalam masalah iman. Yang paling utamanya ya, masalah iman. Definisi iman. Ya dari definisi tentu saja turunannya banyak sekali. Bagi mereka iman itu pengetahuan. Asal orang itu sudah tahu bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu begini, sudah. Bahwa kemudian dia mengucapkan sesuatu yang bisa berbobot kufur sekalipun, ataupun kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang bisa jauh menjerumuskan dia ke dalam dosa besar, atau bahkan itu nggak akan berpengaruh menurut mereka, nggak akan berpengaruh selama pengetahuannya benar. Jadi asal pengetahuannya benar, ucapan dan tindakan itu nggak punya konsekuensi, nggak akan mengubah iman. Jadi iman itu tetap utuh, sempurna. Wah kacau ini. Ini kan yang kemudian disukai oleh diktator-diktator itu. Karena ketika pemimpin-pemimpin zalim itu oleh Murji'ah dilihat
itu bukan suatu masalah. Gitu. Ya selama dia masih benar lah orangnya, dalam arti masih bagi mereka Allah itu satu, nggak menyembah berhala dan seterusnya. Terus masuk bagi mereka, ya kita juga nggak perlulah ibarat kata menghadapi ini itu apa namanya amar ma'ruf istilahnya nahi mungkar, ngapain juga. Oh selama keyakinan kita benar, nggak ada masalah, itu nggak akan berpengaruh. Akhirnya menjerumuskan mereka kepada fatalisme, gitu ya. Artinya mereka sulit untuk diandalkan untuk bisa tergerak untuk melakukan perubahan, perbaikan. Karena bagi mereka ya apa signifikannya? Toh yang penting kita bahagia di akhirat karena iman kita benar. Itu singkatnya Murji'ah. Kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah banyak permasalahannya. Tapi yang paling mendasar adalah Mu'tazilah ketika umat Islam secara umum menghadapi persoalan tentu saja setelah Rasulullah wafat, tentu Al-Quran sudah tidak turun, ayatnya berarti sudah berhenti di situ, gitu ya, tidak akan bertambah. Hadis juga tidak akan bertambah. Sementara kehidupan umat manusia dari waktu ke waktu terus berkembang. Ada masalah-masalah baru. Itu persoalannya. Nah, kemudian apa namanya? Ketika kemudian permasalahan baru itu kan harus diselesaikan secara Islami. Nah, yang jadi masalah, tidak semua masalah, apalagi masalah baru, itu akan didapati ketetapannya, kejelasannya dalam nas atau teks Al-Quran ataupun sunnah. Ini kan jadi masalah. Tidak ada teks Al-Quran ataupun sunnah yang bisa menyelesaikan langsung. Maka dalam kondisi begini bagaimana nih? Tentu saja masalah nalar atau akal menjadi sangat penting di sini. Nah, masalahnya Mu'tazilah kemudian begini metodenya. Setiap masalah, Mu'tazilah tuh yakin dengan Al-Quran sebagai dalil, yakin pada dasarnya dan sunnah. Cuma masalahnya, ketika ada masalah baru dan tidak ada dalil Al-Quran, teks Al-Quran ataupun sunnah yang bisa menyelesaikannya secara langsung, tekstual dan apa namanya eksplisit gitu. Maka kemudian di sini nalar. Nah, maka nalar bisa sepenuhnya diandalkan, gitu, diandalkan untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menimbang Al-Quran dan Sunnah. Artinya tidak ada konsep besar, tidak ada aspek maqasid, tidak ada aspek apa gitu yang bisa kita ambil dari Al-Quran untuk membingkai akal kita. Jadi intinya ini masalah menang-menangan. Ini membenturkan antara mana yang lebih kuat, mana yang harus didahulukan. Akal, nalar, atau teks Al-Quran dan Sunnah. Mu'tazilah, kalau selama itu tidak ada teksnya, ya sudah akal yang dipakai dan akal lepas bebas. Gitu ya. Intinya begitulah sederhananya. Ini menjadi problem besar. Ini menjadi problem besar. Gitu ya. Karena tidak begitu pada dasarnya. Bagi umat Islam, akal itu diberi tempat yang sangat mulia. Gitu ya. Bahkan untuk menjadi mukallaf baligh aja kan diantaranya berakal. Kalau tidak berakal mah kita juga tidak punya beban kewajiban untuk menjalankan syariat. Nah, tapi ya tadi gitu ya. Akal ini tidak bisa dibenturkan dengan teks dalil Al-Qur'an ataupun sunnah. Yang ada Al-Qur'an dan sunnah tetap harus menjadi bingkai besar gitu ya. Dalam masalah-masalah yang terbarukan tersendiri ketika akal mencoba untuk menyelesaikannya. Di situ ijtihad kan. Nah, ini problem besarnya di sini. Nah, di situ tentu ada masalah-masalah turunan yang tidak sederhana. Masalah Mu'tazilah ini itu kan menjadi bisa dikatakan kegelisahan umat abad kedua Hijriah. Apalagi kemudian didukung oleh kekuatan politik di zaman Al-Ma'mun. Gitu. Sampai kita tahu muncul kasus tentang bagaimana Al-Ma'mun memaksakan keyakinan Mu'tazilah ini dengan isu Al-Quran adalah makhluk. Sehingga kemudian para ulama dan termasuk Imam Ahmad menjadi korbannya hari itu. Oke. Hampir menjadi fitnah yang sangat luar biasa besar. Umat Islam dalam hal ini Ahlussunnah bisa bertahan melalui Imam Ahmad bahwa dengan apa namanya menolak konsep Mu'tazilah gitu ya, dan kembali kepada teks Al-Quran dan Sunnah, makanya Imam Ahmad dengan apa namanya ahlul asar atau ahlul hadisnya kan sangat tekstualis dalam hal ini. Itu bisa mempertahankan umat. Artinya tanpa konsep Mu'tazilah kita bisa, ya. Artinya kita bisa dalam arti kita bisa bertahan dalam kebenaran. Cuman masalahnya Mu'tazilah sebagai sebuah tantangan pemikiran tidak bisa diruntuhkan. Nah,
abad berikutnya Imam Ahmad kan 200 kalau salah 220-an ya, Imam Ahmad itu meninggalnya, atau 230-an. Satu abad berikutnya atau kurang lebih lah, ya meninggalnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kan 324. Muncul Abu Hasan Al-Asy'ari yang bukan sekedar bertahan dengan nas, dengan teks gitu untuk bisa mempertahankan kebenaran, tapi beliau masuk lebih jauh meruntuhkan konsep Mu'tazilah. Jadi beliau kemudian bisa membuktikan bahwa konsep Mu'tazilah keliru, tidak benar. Yang benar adalah konsep ini, gitu ya. Di mana intinya menggabungkan antara akal dan nakal, gitu ya. Ya, nalar dan teks, gitu ya. Dalam sebuah sistem yang sangat padu, sangat kokoh, intinya di situ bahwa akal itu memang kita gunakan bisa mendapatkan atau bisa mencapai kebenaran, tetapi tidak boleh keluar dari bingkai. Ini sederhananya dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Jadi Abu Hasan Asy'ari itu bisa meruntuhkan, kalau Imam Ahmad bisa mempertahankan umat di dalam, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari bisa meruntuhkan Mu'tazilah sebagai tantangan itu pada masa itu. Maka kemudian dari situ mengapa Abu Hasan Al-Asy'ari mendapatkan tempat yang sangat luar biasa di seluruh lapisan umat Islam sampai abad-abad berikutnya, sehingga sampai sekarang bisa dikatakan Asy'ariyah begitu kuat. Nah, sebenarnya menurut saya antara Asy'ariyah dengan Ahlul Hadis atau Ahlul Asar yang kemudian itu menginspirasi katakanlah Salafiyah, Ibnu Taimiyah gitu. Itu sebenarnya apa ya, satu kesatuan, satu keutuhan dalam bingkai besar yang sama. Cuman sayang hari ini gitu ya, itu kemudian antara keduanya ribut melulu. Sederhananya. Padahal kalaupun mereka ribut, sekalipun mereka ribut, sebenarnya mereka tetap dalam bingkai yang sama Ahlussunnah. Walaupun tentu saja banyak pihak yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, tapi juga saya bukan orang pertama yang menyampaikan ini. Pada dasar mereka adalah atau berada dalam bingkai mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah semuanya gitu. Berhadapan-hadapan dengan yang tadi, yang apa namanya, yang akarnya 4 menurut Al-Barbahari ataupun 10 menurut Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahumullahu ajma'in. Wallahu taala alam. Terima kasih Pak Ustadz, menarik sekali nih topiknya. Sekarang mungkin kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang ada pertanyaan ke Pak Ustadz bisa langsung ditanyakan, atau kalau malu-malu untuk menanyakan langsung bisa ditulis di kolom chat, nanti saya bisa sampaikan ke Pak Ustadz. Tunggu, saya bisa mulai mungkin Pak Ustadz dari pertanyaan saya. Ya, silakan. Ini sorry, ini ada siapa? Iqbal atau Ambulia? Silakan. Terima kasih Om Riki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali ke yang masalah Imam Ahmad, ya sejarahnya ternyata hanya untuk untuk melawan Mu'tazilah itu yang mengembalikan pemikiran umat Islam. Padahal mempertahankan, bukan mengembalikan, mempertahankan Ustadz. Ya. Jadi tapi karena saya baca kemarin Lataiful Ma'arif itu kan Al-Hambali gitu. Kalau boleh dibilang beliau pengikut Imam Ahmad gitu. Siapa? Lataiful Ma'arif. Terus. Al-Hambali beliau ya. Nah, beliau kan menulis Al-Hambali artinya kan pengikut Imam Ahmad ya Ustadz ya? Ya, biasanya secara fikih, ya. Secara fikihnya. Baik. Biasanya. Kalau Al-Hambali maksudnya ke fikihnya sih. Oh, baik. Nah, ini masalahnya yang tadi itu Ustadz, saya nggak habis pikir gitu untuk yang sekarang gitu, Ustadz yang sekarang sangat kekeh mengatakan bahwa yang berbeda pemikiran masalah akidah adalah bid'ah secara akidah gitu Ustadz ya. Yang tadi Ustadz bilang. Nah, itu mereka kekeh karena tidak mempelajari sejarah atau bagaimana Ustadz menurut Ustadz? Karena kadang-kadang ini kok kekeh banget ya bilang kita yang masih muslim bukan muslim atau gimana gitu Ustadz. Wow, kacau kalau bukan muslim. Kacau. Kalau sudah ada penilaian bukan muslim, kacau. Bukan muslim berarti kan keluar dari Islam. Iya, itu dia Ustadz, makanya. Waduh, bahaya. Terima kasih Ustadz. Ini masalah yang hampir dipastikan nggak akan ada habisnya kalau kita bicarakan. Karena memang katakanlah, kan tadi saya katakan saya membedakan antara
aliran ahlus sunnah, madhab ahlus sunnah dalam akidah dan madhab yang menyimpang dari sunnah, kan gitu. Kayaknya saya lebih dulu menegaskan atau menguatkan ini sejarah kemunculan firaq itu, aliran-aliran yang keluar dari manhaj ahlus sunnah, yang pokoknya itu adalah atau yang induknya adalah Syiah, Khawarij, kemudian Mu'tazilah, Murji'ah, ya Jahmiyah atau apapun lah gitu ya. Itu gitu ya. Itu perlu pembahasan lebih jauh kalau dalam secara disiplin ilmu ya gitu. Ilmu firaq itu panjang sekali. Nah, tapi yang jelas mereka itu adalah yang keluar dari Ahlus Sunnah. Ya, bukan berarti keluar dari Ahlus Sunnah itu karena dari awal ada istilah Ahlus Sunnah. Enggak, Ahlus Sunnah itu sebenarnya secara nama belakangan bahkan. Hanya dipopulerkan oleh ulama kita belakangan. Karena pada dasarnya ya Islam itu gitu, di luar yang mereka itu. Gitu. Nah, tapi untuk membedakan, untuk mengidentifikasi, akhirnya ya sudah. Ya, yang jelas kan Rasulullah SAW menyatakan alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Berarti kan memang sudah jelas ya, sunnah yang sesuai sunnah ya begini gitu. Coba Imam Al-Barbahari ketika mengatakan yang ahlus sunnah ya dalam arti yang disebut dengan firqah najiyah itu, yang selamat itu definisinya kan sangat, menurut saya sangat fleksibel gitu ya. Artinya bisa memasukkan banyak kelompok yang selama dia dalam koridor itu gitu. Itu adalah orang yang atau orang-orang, dalam hal ini nggak masih satu orang ataupun kelompok gitu ya, yang meyakini kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran gitu ya, dan tidak pernah meragukan sedikit pun isinya gitu loh. Artinya kebenaran, jadi mengakui, mengimani dan tidak meragukan sedikit pun, maka mereka itulah Ahlus Sunnah dan mereka itulah yang najiyah. Itu kan pengertian yang definisi yang luas menurut saya. Artinya tidak dipersempit dengan Maturidiyah atau Asy'ariyah atau Salafiyah kan. Itu artinya tiga-tiganya bisa masuk di situ. Kenapa kemudian dipersempit gitu lah. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Nah, jadi perdebatan antara kelompok Ahlul Hadis gitu ya, mazhab Ahlul Hadis atau mazhab Ahlul Asar atau kemudian Salafiyah yang dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah gitu. Dengan pengikut-pengikut yang disebut Asy'ariyah, Asy'ari, kemudian juga Maturidi gitu ya. Itu perdebatannya panjang. Kalau menurut saya pada dasarnya ya perdebatan ilmiah. Ya perdebatan ilmiah sebagaimana dalam mazhab fikih itu juga perdebatan ilmiah sangat luar biasa gitu ya. Perdebatan ilmiah, cuma tidak selamanya murni ilmiah karena kadang-kadang ada motif-motif lain, ya manusiawi, ada motif-motif lain. Sehingga kemudian itu sampai pada tahap atau dibumbui dengan tuduhan-tuduhan, kemudian dengan ya artinya dalam arti tuduhan sampai keluar dari kebenaran agama, yang itu bisa kalaupun tidak eksplisit, tidak sharih, bisa jadi fatal akibatnya. Tapi pada dasarnya itu sesuatu yang berlebihan. Karena hakikatnya sebenarnya adalah mereka bermula dari satu titik yang begitu kokoh gitu ya, dan benang merahnya gitu. Benang merahnya itu sama. Contohnya kalau dalam masalah asma dan sifat, kan, benang merahnya kan sama semua kelompok mazhab akidah Ahlussunnah itu. Bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun, gitu ya, dengan makhluk. Bahwa Allah itu ba'in an khalqi. Allah itu berbeda, gitu. Pada dasarnya berbeda dengan makhluknya. Artinya sehingga tidak bisa ada pendekatan-pendekatan yang bisa menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menganalogikan Allah dengan makhluknya, gitu ya. Atau makhluk kepada Allah itu nggak bisa. Itu semua sepakat di titik itu gitu loh. Dalam masalah sifat-sifat Allah itu. Nah, ya kemudian ada masalah-masalah ini yang lebih detail gitu. Yang pada dasarnya tidak bertolak belakang dengan dasarnya tadi gitu loh. Nah, kita ini kan masalahnya sangat-sangat lihai dalam atau gemar lah gitu ya, memperlebar titik perbedaan gitu loh. Artinya kita fokus tuh kepada titik perbedaan dan kemudian kita memperlebar perbedaan, memperuncing gitu.
Tapi kita melupakan kaidah ataupun aras bersama, aras dasar kita, ya. Dasar kita yang sebenarnya di situ kita sepakat, gitu loh. Bahwa kemudian nalar itu tidak bisa secara berdiri sendiri, dalam arti berdiri sendiri ini dibenturkan, maksud saya. Dibenturkan dengan dalil. Bahwa mana yang kita ambil, hasil penalaran gitu, atau dalil. Nggak begitu. Ahlussunnah semuanya mengatakan bahwa dalil itu kedudukannya, berarti teks Al-Quran dan Sunnah kedudukannya lebih tinggi daripada hasil nalar. Itu semua sepakat kok, gitu loh. Itu semua sepakat. Nah, tapi kan kita tidak merawat titik persamaan, tetapi kemudian memperuncing titik-titik perbedaan. Itu persoalannya menurut saya, gitu ya. Dari situ kenapa kemudian jadi heboh sampai hari ini. Yang membuat semakin heboh karena orang awamnya ikut masuk ke arena. Itu yang membuat semakin heboh. Ngertinya dikit tapi ributnya banyak. Gitu. Itu semakin heboh. Gitu. Kemudian ya tentu saja ditambah asobia. Si A mendukung kelompoknya dengan mengangkat ustadz yang ini, si B nanti ya itu sebenarnya yang membuat ramai sekali gitu ya. Tapi saya pernah membaca tulisan Profesor Muhammad Imarah rahimahullah, sudah meninggal, ulama terkenal Mesir. Beliau mengangkat tentang ada judulnya kok, buku kecilnya tentang as-salafiyah itu, dan mengutip pandangan Ibnu Taimiyah yang menurut saya sangat menarik dan relevan dalam hal ini. Saya masih ingat, lebih kurang begini artinya ya. Jadi ada pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemungkinan besar itu dari Majmu' Fatawanya diambilnya, bahwa terkait dengan perdebatan ilmiah dalam masalah asma sifat dan seterusnya, Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini, apakah isu-isu ini atau masalah-masalah ini yang kita perdebatkan ini menentukan seseorang Islamnya benar atau tidak benar? Artinya tetap di dalam batas Islam atau sudah keluar dari batas Islam? Nah, kata Ibnu Taimiyah, kalau permasalahan-permasalahan yang kita perdebatkan ini bisa mengeluarkan kita dari Islam, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena masalah yang diperdebatkan hari itu dan sampai hari ini, itu tidak pernah dibahas oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin, nah tadi kaidahnya, tidak mungkin satu permasalahan yang menentukan keselamatan dalam arti kebenaran agama seseorang, keislaman seseorang, dan keselamatannya di akhirat itu tidak dijelaskan oleh Rasul. Tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW pasti akan dengan sayangnya, dengan kasih sayangnya kepada umatnya dan sebagainya, tidak mungkin membiarkan ada satu ruang yang bisa menjerumuskan umat kepada tadi keluar dari Islam tanpa dijelaskan. Gitu ya. Jadi kalau begitu, setajam apapun, ini pesannya, setajam apapun perdebatan dalam masalah-masalah, yaitu antara Asy'ari, Salafi dan sebagainya, itu hasil akhirnya tidak akan menentukan, kalaupun keliru gitu ya, tidak akan menentukan seseorang keluar dari Islam menjadi kafir. Ya sudah kalau menurut saya kalau kayak gitu. Karena hasilnya apapun tidak akan mengeluarkan dari kebenaran Islam. So, ya sudah. Ngapain ributnya diperpanjang? Kalau saya sih begitu sederhananya. Jadi kalau bagi saya jadi praktis aja lah ya. Kenapa diperpanjang kalau kayak gitu? Toh hasil akhirnya juga tidak akan mengeluarkan dari Islam. Kalaupun keliru sekalipun, dianggap keliru sekalipun. Nah, makanya kalau kemudian ada bahasa-bahasa, enggak ini, wah ini membuat orang bisa kafir. Oh bahaya nih kalau kayak gitu. Enggak begitu. Para ulama kita enggak begitu kok dulu. Tuh. Tapi apakah fenomena ini terjadi hanya di Indonesia atau Pak Ustadz melihat ini? Oke, ya. Global. Dan mungkin saya menduga ini tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Juga ada desainnya. Ada desainernya. Itulah. Dan itu global. Kalau boleh tahu desainernya gimana Ustadz? Maksudnya emang mengacaukan umat Islam gitu Ustadz? Jelas. Supaya umat Islam kehabisan energi. Sehingga mereka melupakan agenda-agenda utama atau agenda-agenda besarnya.
Karena itu akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Yang diuntungkan ya banyak, bukan satu dua. Masing-masing akan mengambil bagian kuenya sendiri-sendiri dari kelemahan umat Islam. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, saya lihat juga mungkin di Eropa sendiri Islam itu merupakan salah satu agama yang pertumbuhannya paling cepat. Jadi itu merupakan kabar gembira. Tapi di sisi lain saya lihat juga kebetulan buat kami yang tinggal di Norwegia banyak juga ini gerakan-gerakan Islamofobia gitu yang benar-benar garis keras lah, benar-benar tidak ingin orang-orang Islam masuk ke Norway membersihkan Islam, walaupun tentunya itu tidak didukung oleh mayoritas warga Norwegia sendiri. Cuman ya karena ngelihat situasi yang ekstrim seperti itu juga mungkin kita juga harus jaga-jaga, dan saya lihat mungkin salah satu penyebabnya ya mungkin karena tadinya ada yang dari ajaran Islam itu sendiri yang berusaha untuk mengkotak-kotakan dan over, seperti yang tadi Ustadz bilang, ada yang berusaha over bahwa ini kalau menyalahi ajaran tertentu ini menjadi kafir atau non-muslim seperti itu. Islamofobia kan tidak hanya di Norway, kan di mana-mana artinya. Betul. Dan ini juga terkait erat dengan ya banyak motifnya menurut saya Islamofobia itu banyak motifnya. Tapi juga tidak terlepas dari ada kekhawatiran terhadap pertumbuhan umat Islam di mana-mana sebenarnya kan. Nah, saya katakan tadi bahwa ini pemainnya banyak, motifnya banyak, tapi yang jelas ketika ada Islamofobia kan otomatis juga bagi saya katakan tadi desainer perlu ada bukti dong. Artinya perlu di-create bukti itu. Dan itu dari mana? Dari umat Islam tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang ya teduh, tenang, kemudian dan produktif gitu kan. Itu saya rasa itu sejalan itu. Di antaranya itu supaya dapat gambaran kok ada desainer, apa kepentingannya? Ya di antaranya itu. Coba kalau kaum muslimin itu tenang, teduh, padu, saya rasa Eropa masuk Islam deh dalam semakin cepat. Dan tidak ada alasan Islamofobia itu tidak mendapatkan tempat karena tidak akan mendapatkan bukti di situ. Tertolak dengan sendirinya. Tidak perlu ada press release, press conference, tidak perlu ada apa-apa terkait dengan counter terhadap Islamofobia. Dibiarkan aja umat Islam tenang kok. Saya yakin kita nggak perlu capek-capek mengcounter Islamofobia kok. Gitu. Ya betul Pak Ustadz, ini juga yang disampaikan imam-imam di masjid di sini bahwa kita nggak perlu responsif, biarin aja gitu. Sementara reaktif, kita menunjukkan bahwa ya betul. Ya. Secara ilmiah perlu terlebih menurut saya. Artinya tetap saja karena saya sih menduga ya, tentu saya tidak tinggal di Eropa, tapi saya menduga pada dasarnya sebagai manusia ya, masyarakat Eropa yang lebih cenderung dalam arti ya sebenarnya dia juga mungkin ada yang penasaran terhadap Islam, ingin tahu, itu lebih kuat daripada terpengaruh dengan Islamofobia. Nah, kita perlu menjelaskan kebenaran Islam. Artinya tetap perlu gitu ya, supaya kebenaran Islam itu seperti apa sih tergambar, setidaknya tergambarnya gitu ya, terbayangnya melalui penjelasan-penjelasan itu, tetapi tidak dalam arti reaktif secara langsung menghadapi Islamofobia itu gitu loh. Tapi tetap perlu untuk bisa menampilkan Islam. Kan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kan tidak bereaksi berlebihan terhadap mereka yang menuduhnya gila, kemudian penyihir, kemudian apa enggak. Tapi kan terus mendakwahkan Islam, bahwa Islam itu begini. Sehingga orang-orang yang non-Muslim, yang orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW waktu itu, tetap bisa melihat, oh Islam itu begini. Masalahnya dia menerima saat itu atau tidak menerima masalah lain. Tapi setidaknya kan sudah ada memori itu. Yang suatu ketika bisa jadi karena ada momentum tertentu menjadi mencuat, kemudian itu loh, itu yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Ustadz. Jangan inferior, tidak reaktif tapi tidak inferior. Betul. Silakan buat teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan, kita masih bisa 1 atau sampai 2 pertanyaan lagi. Ya, Kang Agus, silakan Kang Agus. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik saya dengan istilah tadi tentang pencapan bid'ah ini.
dan juga dalam konteks untuk menjaga persatuan umat Islam, bagaimanakah cara terbaik kalau misalnya kita menghadapi sesama orang Islam yang mudah gitu mencap kita ini sok tahu bid'ah, atau misalnya mengada-ngada padahal kita juga sebetulnya ngikutin juga gitu kajian-kajian Ustadz juga gitu sebetulnya. Bagaimanakah cara yang terbaik, mungkin Ustadz punya nasihat supaya dalam konteks menjaga persatuan umat Islam ini? Yang pertama kita harus memperkuat keilmuan kita, ini itu. Karena kita juga jangan sampai salah merespon. Kan tadi saya katakan ada sekelompok sekarang yang gampang melontarkan kata bid'ah untuk setiap hal yang dianggap berbeda menurut dia, gitu ya. Karena di situ sebenarnya ada kerangka metodologis, gitu loh. Contohnya kalau bagi dia, kalau orang itu berbeda, sekalipun sebenarnya berbedanya dalam masalah khilafiyah, tapi kalau bagi dia gini, ini kan yang saya yakini benar, di mana orang lain itu berbeda dengan saya, gitu, yang saya benar, itu kan ada hadisnya, contohnya, ini ada hadisnya, bagi dia nih ada hadisnya, dan dia saya kasih tahu hadisnya ini. Dia tidak terima. Nah, dia tuh bisa jadi berpikir begini loh, secara metodologisnya. Orang ini tidak menerima pendapat saya, keterangan saya, dalam arti dia menolak kebenaran hadis, gitu loh. Padahal nggak bisa begitu kalau dalam masalah khilafiyah. Orang tidak menerima itu bukan masalah tidak menerima hadisnya, tapi sebenarnya sudut pandang pemahamannya terhadap hadis itu berbeda. Itu yang jadi masalah, gitu loh. Bahkan kan kalau hadisnya itu, taruhlah yang paling mudah, dia bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim. Bisa jadi yang lain melihat, ini hadisnya menurut saya tidak sahih, atau ada hadis lain yang juga sama-sama sahih yang memberikan sudut pandang yang lebih luas. Contohnya begitu. Itu kan, nah itu masalahnya. Bagi dia orang ini bukan menolak pendapat, tapi menolak hadis, kesahihan hadis. Kan ada hadisnya, kamu menolak kebenaran hadis, beda kamu, nanti jadinya gitu. Artinya tidak sesuai sunnah, karena tidak sesuai dalil. Padahal masalahnya sudut pandang terhadap dalil. Kan itu berbeda sebenarnya. Nah, di situ kita membutuhkan ilmu. Kalau kita tahu ilmunya, dalam arti, ya itu kan sebenarnya, artinya santai aja. Kan kita maksudnya risih kan, disebut menyelisihi sunnah jadi bid'ah, kan risih juga kita kan. Kan pada dasarnya siapa yang nyaman sih dianggap tadi kamu ikut pendapat Imam Syafi'i, saya ikut Rasulullah, mana coba yang lebih dipilih? Kan susah kalau kayak gitu, kita risih jadinya kan padahal kan begitu masalahnya kan, gitu lah. Ini pendekatan metodologis yang jadi bermasalah. Jadi di sini artinya kunci pertama, terus belajar. Setidaknya belajar kerangka-kerangka metodologis yang kayak gitulah. Kalau sampai mendalam, artinya sampai menguasai usul fikih dan sebagainya, itu tidak mudah memang. Artinya perlu waktu yang lama lah. Mudah, tapi perlu waktu yang lama. Yang lebih lama. Tapi setidaknya mengerti lah. Menurut saya sebenarnya masalah-masalah yang sering dijadikan perdebatan, yang diperdebatkan, itu ibaratnya, itu modul lah, paling juga terbatas. Ada sekian. Saya menduga nggak akan nyampe 100 masalah kok. Paling itu aja. Coba aja, 1-2 checklist. Artinya kalau 100 masalah, kita kurang lebih bisa mempelajarinya lah, masih ada batas 100 gitu ya. Gitu kan. Kalau setiap hari belajar 2 masalah aja kan cuma butuh 50 hari, 2 bulan aja sudah menguasai modulnya lah, secara modul. Gitu aja lah, supaya setidaknya kita punya pegangan gitu. Tapi juga jangan berpikir pokoknya asal muncul dari dia, pokoknya saya pasti tentang. Ya saya itu salah juga, itu asobiyah gitu. Ya ilmu lah gitu lah. Gitu ya. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khair, Ustaz. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin kita bisa satu pertanyaan singkat lagi kali ya, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kajian ini. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Kalau nggak ada yang nanya, boleh lagi nggak Om Riki? Boleh dong, silakan. Ini Ustadz, mengenai pendidikan anak, bagaimana menjelaskan kepada anak-anak tentang akidah ini, kan banyak versi gitu Ustadz. Apa baiknya? Masa sih banyak versi gimana? Berapa versi yang punya? Ya maksudnya ada yang letterlux, ada yang pakai tafsir gitu. Nah itu gimana Ustadz? Anak tuh maksudnya anak usia berapa? Udah SD kelas 3, umur 10. Oh ya artinya masih anak-anak lah, artinya bukan Iya, anak iya. SMP, SMA itu sebenarnya. Anak-anak Iya, juga iya. SMA.
Kalau SMA gimana, SD gimana gitu deh, Das. Ya, lain lagi. Maksudnya begini, ya para ulama dulu gitu, ulama kita, walaupun tidak sepenuhnya cocok lah ya, kan memang apa namanya membuat tahapan-tahapan pembelajaran gitu ya tentang ya, emang pertama sekali kan akidah kan sebenarnya. Ya, cuman yang disebut akidah itu gitu ya, jangan terpaku pada materi-materi atau konten materi yang kita sebut sekarang disiplin ilmu yang disebut akidah gitu ya. Sebenarnya konten materi disiplin ilmu yang kita sebut akidah sekarang itu sebenarnya di dalamnya ya secara dalam arti selangsung ataupun tidak langsung sebenarnya adalah isu-isu kalam lah gitu kan. Isu-isu kalam lah. Langsung ataupun tidak langsung gitu. Padahal masalah akidah lebih luas dari itu gitu loh. Contohnya gini. Kan mengejarkan akidah sebenarnya pada dasarnya adalah mengejarkan rukun iman ya. Kan kita mulai dari situ. Rukun iman yang kita ajarkan kalau kita bicara akidah. Itu bagaimana seorang anak mengenal Allah gitu ya. Dengan benar, mengenal Rasulullah SAW dengan benar, ya malaikat, alam gaib ya, malaikat, kemudian kitab-kitab gitu ya, kemudian Rasul gitu ya. Kemudian kiamat gitu ya. Itu kan tema-tema akidah itu. Dan takdir, qada-qadar. Nah, sebenarnya kan buku-buku yang sederhana tentang mengenalkan tentang Allah atau bahkan gini aja, pendekatannya melalui ayat-ayat lah gitu. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang bagaimana manusia itu dikenalkan kepada Allah gitu ya. Melalui ayat-ayat kauniyah gitu ya. Kemudian sifat-sifat Allah yang disebut dalam Al-Qur'an yang terkait dengan tasarruf ataupun tindakan-tindakan Allah di alam semesta gitu ya. Saya rasa itu akan lebih sederhana deh untuk mengenalkan Allah kepada anak bahwa Allah tuh begini. Contohnya tentang Malikul Mulk, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Nah, itu sebenarnya di situ pelajaran akidah tapi sekaligus pelajaran politik kepada anak. Bahwa sebenarnya kekuasaan itu hanya milik Allah. Wah, kekuasaan itu milik Allah. Sehingga kemudian yang disebut kita penguasa di muka bumi ini sebenarnya adalah mereka yang dititipi kekuasaan oleh Allah. Sehingga siapapun yang berkuasa dalam level apapun termasuk ayah yang berkuasa di rumah, itu sebenarnya tidak boleh menggunakan kekuasaan itu semena-mena sebagai pemilik kekuasaan. Karena sesungguhnya pemilik kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam menjalankan kekuasaannya, dia akan bertanggung jawab kepada Allah. Jadi masuklah di situ kata-kata Umar bin Abdul Aziz contohnya itu. Ketika Umar bin Abdul Aziz mengingatkan pejabat-pejabatnya di daerah, jangan merasa dengan jabatan kalian dan kekuasaan yang ada di tangan kalian bisa melakukan apapun seenaknya semena-mena kepada rakyat kalian. Karena rakyat itu di bawah kendali kalian lebih lemah sehingga kalian menzalimi mereka. Ingat, kalau kamu berpikir bahwa dengan kekuasaan yang kamu miliki bisa memukul siapapun seenaknya, bisa menindas siapapun seenaknya, bisa menzalimi rakyatmu, maka ingatlah Allah pemilik kekuasaan yang sejati itu bisa memperlakukan kamu dengan sesukanya dan bisa menyiksa kamu dengan sesakit-sakitnya. Allah lebih berkuasa untuk menyakitimu, mengazabmu ketimbang engkau bisa menyakiti rakyatmu. Wah, itu jadi pelajaran akidah sekali pelajaran politik loh. Asik kan? Gitu ya. Kan mengenalkan tentang kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Allah itu pemilik kekuasaan, makanya kekuasaan ketika di tangan manusia itu karena Allah berikan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Nah, itu yang ditakuti oleh para diktator gitu yang karena kekuasaan itu Allah tarik dari yang dikehendakinya. Fir'aun saja yang segitu dominan itu kehilangan kekuasaan gitu kan. Itu Fir'aun loh yang dia mengatakan, bukankah sungai itu mengalir dari bawah kakiku? Kan sampai segitu klaimnya kan.
bukan sekedar jalan tol gitu loh kan. Sungai mengalir gitu, dari bawah kakiku. Sehingga kemudian kemakmuran negara, panen yang melimpah, itu karena berkah kaki Firaun, intinya gitu loh. Oh itu. Itu kan pelajaran tauhid sebenarnya. Akidah. Karena mengenalkan tentang kekuasaan Allah. Ya, contohnya ini contoh aja gitu loh. Dan itu banyak materi itu dalam Al-Qur'an. Banyak sekali. Gitu ya. Bagaimana Al-Qur'an itu digambarkan, Al-Qur'an dan fungsinya dalam kehidupan ketika diturunkan oleh Allah, seperti Allah menurunkan tetes-tetes air hujan ke tanah atau bumi yang gersang. Jadi bumi yang segersang apapun itu kemudian bisa tumbuh gitu ya, artinya bisa menghijau kembali, bisa tumbuh tanam-tanaman dan memberikan buahan gitu ya. Karena hujan itu. Dan Al-Qur'an oleh Allah digambarkan seperti tetes-tetes air hujan itu. Segersang apapun hati manusia atau kemanusiaan ketika bisa menerima pesan-pesan Al-Qur'an, itu akan menjadi segar kembali kehidupan itu. Manusia akan muncul sebagai manusia yang sejati. Wah, itu tentang Al-Qur'an itu. Oke, itu contoh lah. Itu kan mengajarkan akidah kepada anak-anak, kan lebih sederhana ketimbang masalahnya Allah itu berada di arasy. Maksudnya berada itu apa? Entahlah yang kayak gitu mah. Maksudnya Allah berarti Allah dibatasi arasy nih. Kalau Allah dibatasi arasy berarti lebih besar mana? Allah atau arasy? Nggak usah, anak-anak tuh nggak usah masuk dari situ. Akidah. Orang tuanya aja bingung itu menjelaskannya. Katanya Allahu Akbar. Tapi Allah kemudian bertempat. Bukan gimana? Kalau bertempat ya makhluk, bukan Allah, bukan makhluk. Ayah, udah itu bentar, nggak usah. Anak-anak nggak usah belajar itu. Jangan kan anak-anak, orang tuanya juga nggak usah itu dulu. Atau bahkan nggak perlu sampai sejauh itu. Ketika memang alatnya tidak cukup. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Saya sebagai moderator dan atas nama Panitia Kajian Muslim Indonesia Stavanger ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz atas siraman rohani dan ilmu-ilmunya yang bermanfaat di hari Minggu ini. Insya Allah dijadikan pahala buat kita semua. Amin. Dan amin ya robbal alamin. Dan juga terima kasih kepada teman-teman peserta kajian atas partisipasi dan pertanyaannya. Saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah baik kata atau perbuatan, insya Allah tidak ada yang disengaja. Sebelum kita akhiri kajian ini, Ustadz, kalau Ustadz berkenan membacakan doa penutup buat kita semua. Baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fazidna 'ilman tanfa'una. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz dan teman-teman peserta kajian ini. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih buat perhatiannya dan terima kasih sekali lagi buat Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Jazakumullah khair semuanya. Mohon pamit. Hayakumullah. Wa yakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.